Kali ini gue akan bercerita tentang anime yang berjudul Kisuku Gakko no Juliet, atau bisa dibilang ini cerita dari Romeo dan Juliet gitu. Yang dirilis tahun 2018 garapan Eden Film yang bergenre action, komedi, romance, dan school. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam cerita atau kalian kurang puas karena rasa penasaran. Kalian bisa nonton animenya langsung. あら、ティアラです。いろいろと案内してくださいますと、本当に感謝いたしますが。 Cerita diawali di Akademi Dahlia terdapat dua kubu yang saling bermusuhan. Di bagian barat sebut saja asrama kucing putih yang dipimpin oleh Juliet Persia. Di bagian timur sebut saja asrama anjing hitam yang dipimpin oleh Romeo Inuzuka. Di tengah pertarungan mereka tiba-tiba berhenti karena kedatangan seorang Perfect. Singkatnya, Perfect adalah para petinggi di sekolahan yang bertugas untuk mengawasi para murid lainnya. Di balik semua itu, Inuzuka mempunyai perasaan terhadap Persia yang dikenalnya sejak kecil. Tujuannya hanyalah ingin lebih dekat dengan Persia agar dapat melindunginya. Setelah kepulangan Persia di gedung olahraga, ia dihadang oleh sekelompok anjing hitam yang ingin melukainya. Dan di saat itulah Inuzuka datang untuk menyelamatkannya. Melihat hal itu, Persia pun langsung saja pergi. Saat Inuzuka tiba di asrama, ia dihadang oleh 3 orang yang sebelumnya ingin melukai Persia dan juga ingin menghajar Inuzuka. Namun malah sebaliknya, mereka lah yang dihajar oleh Inuzuka. Dan di saat itulah ia mendapat sebuah surat dari Persia untuk menemuinya di air mancur yang berada di alun-alun. Setelah mereka bertemu, Persia berkata apa tujuan Inuzuka sebelumnya. Karena Inuzuka merasa ragu untuk mengungkapkan perasaannya, ia pun berbohong pada Persia. Karena hal itu, Persia beranggapan bahwa Inuzuka merasa kasihan terhadap Persia. Namun keinginan Persia yang ingin mengubah dunia justru membuat Inuzuka merasa bersalah. Dan tujuan Inuzuka untuk melindungi Persia justru menyakitinya. Setelah itu, Inuzuka pun membuang perasaan ragu-ragunya dan mengungkapkan cintanya kepada Persia dan berjanji untuk mengubah dunia bersama-sama. Setelah mereka resmi pacaran, karena cinta terlarang, mereka pun merahasiakannya dari semua murid lainnya. Keesokannya di halaman sekolah, kedua kubu melanjutkan pertarungannya. Saat mereka sibuk bertarung, Inuzuka membawa Persia ke suatu tempat agar mereka bisa berduaan layaknya orang pacaran. Tak lama kemudian, mereka kepergok oleh Hasuki. Dan Inuzuka pun langsung saja berpura-pura mengajar Persia sendirian. Setelah itu di asrama kucing putih, Inuzuka memanjat asrama tersebut untuk minta maaf dan ingin memberinya rosario sebagai bukti hubungannya. Singkatnya, orang barat memberi rosario pada pacar sebagai bukti cintanya. Namun aksinya diketahui oleh anggota kucing putih dan langsung saja ia menyerang Inuzuka dan akhirnya mereka berdua terjatuh. Dan Inuzuka pun gagal memberikan rosario tersebut. Saat Inuzuka sadar, ia sudah berada di asrama bersama Asuki. Karena kejadian itu, anggota anjing hitam mengira bahwa Persia mendorong Inuzuka dari asrama. Karena itu, anggota anjing hitam mengejar Persia untuk balas dendam. Dan juga ini semua menyangkut harga diri mereka. Mendengar hal itu, Inuzuka pun bergegas menemui Persia. Setelah bertemu, Persia pun bergegas lari karena anggota anjing hitam ikut mengejar. Dan saat itulah mereka bertemu anggota kucing putih. Saat Inuzuka diajar anggota kucing putih, ia merasa kesal dan membuat rosario yang ada di tangannya rusak. Karena merasa kesal itu, ia mengangkat sebuah patung monumen dan langsung saja mengajar mereka semua, tak kecuali anggotanya sendiri. Malam harinya, Inuzuka dihukum menyaputi rumput di pinggir sungai karena sudah merusak patung monumen. Tak lama kemudian, Persia pun datang dan mereka menaiki perahu bersama. Melihat rosario milik Inuzuka yang rusak, Persia pun memberikan rosario miliknya kepada Inuzuka. Karena orang barat menggunakan rosario untuk berdoa setiap hari, tentu Persia memilikinya. Keesokannya, Persia menyamar sebagai Julio agar mereka tidak ketahuan siswa lainnya. Justru mereka semua tertarik pada Julio. Setelah itu, mereka berdua kencan di kota Dahlia. Namun, rencana pertama mereka gagal karena siswa lainnya selalu mengikutinya. Karena mereka juga ingin jalan-jalan bersama Julio. Tak lama kemudian, Maru dan yang lainnya datang dan mendorong Inuzuka sampai terjatuh di laut karena ingin balas dendam atas kejadian yang sebelumnya. Di saat itulah Persia yang menyamar jadi Julio datang untuk mengajarnya. Setelah 1 bulan pacaran, mereka bertemu di suatu tempat untuk membicarakan tentang hari jadinya yang ke-9. Tak lama kemudian, Scott dan Asuki tiba-tiba datang dan mereka pun pura-pura bertarung. Kedatangan Scott dari anggota kucing putih memberitahu pada Persia bahwa Putri Char kembali ke asrama. Semua orang pun menghormatinya, kecuali anggota anjing hitam. Saat Putri Char meminta anggota anjing hitam untuk menghormatinya, karena hal itu membuat Inuzuka marah dan ingin mengajarnya.
Namun Inuzuka menghentikannya karena Putri Char tahu kalau Inuzuka dan Persia berpacaran. Karena penyamaran Persia sebelumnya diketahui oleh Putri Char, Inuzuka takut kalau rahasianya terbongkar. Akhirnya Putri Char mengancam Inuzuka untuk menjadi suruhannya. Setelah kejadian itu, setiap harinya Inuzuka diperbudak oleh Putri Char. Karena hari itu membuat Inuzuka diusir dari asrama karena telah menjadi pelayan kucing putih dan mengira bahwa Inuzuka adalah pengkhianat. Karena Inuzuka tidak ingin terus-terusan menjadi pelayannya, ia memutuskan untuk mencari kelemahan Putri Char agar ia bisa merayakan hari jadinya dengan Persia. Untuk mencari kelemahan Putri Char, akhirnya Inuzuka secara diam-diam masuk ke kamar Putri Char dan mencari foto tersebut sambil mencari sesuatu yang bisa mengancam Putri Char. Tak lama kemudian Putri Char datang. Secara tidak sengaja Inuzuka menemukan pintu rahasia di balik cermin dan juga di dalamnya terdapat banyak foto Persia. Ternyata Putri Char menyukai Persia sejak kecil yang selalu dekat dengannya. Karena itu ia tidak terima jika Persia dekat dengan Inuzuka. Tak lama kemudian Persia pun datang, karena sekarang Persia satu kamar dengan Putri Char. Putri Char takut jika Persia melihat foto dirinya yang berserakan. Akhirnya Inuzuka menolongnya dan menyembunyikan foto-foto tersebut. Karena hal itu Putri Char tidak lagi mengancamnya atau memperbudak Inuzuka. Keesokannya Persia menyamar menjadi Julio dan diajak Inuzuka untuk mengikuti tradisi camp pelatihan. Persia sedikit bingungan mengapa Inuzuka mengajak ke tempat pelatihan, karena seluruh anggota anjing hitam tidak boleh keluar asrama selama pelatihan di setiap tahunnya, dan juga agar bisa lebih dekat dengan Persia. Di sisi lain, Inuzuka ingin pamer kemampuannya di depan Persia, namun malah sebaliknya. Di soal pertama, Inuzuka sudah kewalahan. Setelah mereka selesai di malam hari, Persia pulang lewat jalan rahasia, dan juga Asuki datang dan bertanya tentang tingkah laku Inuzuka yang aneh terhadap Putri Char. Setelah Asuki pergi, tiba-tiba Putri Char datang karena tujuannya mengawasi Persia dan juga Inuzuka dan mengira bahwa Inuzuka dekat dengan Asuki. Inuzuka pun membantah karena Asuki teman dekatnya sejak SD dan juga orang yang dipercayainya. Namun karena perkataan dari Putri Char yang menyembunyikan rahasianya dari orang yang dipercayainya membuat Inuzuka merasa sedikit bersalah. Inuzuka ingin berkata jujur pada Asuki, namun ia sedikit ragu. Setelah itu di asrama anjing hitam, Asuki berbicara pada Maru yang sedang membuat kuis untuk semua anggota anjing hitam karena rasa sayangnya terhadap anggota anjing hitam. Namun Maru menyadari kalau kuis itu bukanlah untuk anggota anjing hitam, melainkan untuk Inuzuka. Akhirnya Asuki memberitahu tentang masa lalunya yang dekat dengan Inuzuka. Hanya Inuzuka lah yang mau berteman dengan Asuki saat itu. Karena itu Asuki menyukainya. Mendengar hal tersebut, Inuzuka langsung saja menghampirinya dan berkata jujur pada Asuki bahwa Inuzuka pacaran dengan Persia dan menunjukkan rosario pemberian dari Persia. Asuki yang mengetahui hal itu langsung saja terkejut karena Inuzuka melanggar perjanjian yang mereka sepakati. Jika ada yang menjalin hubungan atau jatuh cinta dengan kucing putih harus bunuh diri. Karena itu Asuki berusaha untuk menyingkirkannya. Setelah itu Inuzuka pun pergi dan dikejar oleh Asuki. Persia pun mengetahui hal itu ikut mengejarnya sampai di hutan. Ia bertemu dengan Persia dan memberitahu semuanya. Setelah mereka terpojok, saat itulah Persia memberinya semangat karena perkataan Persia membuatnya mengingat perjanjian mereka sebelumnya. Karena itu ia berani menerima serangan dari Asuki dan berkata keras bahwa ia ingin tetap berteman dengan Asuki. Mendengar hal itu, Asuki pun terkejut dan samurai yang dipakainya hanyalah replika. Saat itulah tiba-tiba Persia terpeleset dan terjatuh ke sungai. Inuzuka dan yang lainnya berusaha untuk menyelamatkannya. Karena sebentar lagi ada acara festival olahraga, anggota anjing hitam pun berlatih keras. Sementara itu Persia dan Inuzuka berada di sebuah gudang berbicara pada Persia untuk membuatkannya bekal makanan. Karena Inuzuka menginginkan masakan buatan Persia, setelah itu di dapur ia berusaha keras membuat masakan untuk Inuzuka. Setelah semua selesai, ia langsung menemui Inuzuka dan bersembunyi di sebuah kandang. Namun Putri Char tiba-tiba muncul dan mengambil makanan itu karena Putri Char belum pernah merasakan masakan buatan Persia. Tiba-tiba bekal itu jatuh ke tangan Scott dan mengira bekal itu dibuat untuknya. Inuzuka pun datang untuk merebutnya. Akhirnya mereka berdua bertarung untuk merebut bekal itu. Karena pertarungannya mereka membuat bekalnya terlempar dan jatuh di kandang babi. Karena hal itu Inuzuka menyesal dan meminta maaf kepada Persia. Namun Persia merasa bersalah dan meminta maaf pada Inuzuka. Ternyata bekal makanan itu buatan bibi dapur. Karena Persia tidak bisa memasak, Inuzuka pun terkejut ternyata mereka bertarung hanya demi memperebutkan masakan buatan bibi dapur. Setelah itu Persia memberikan masakan sendiri, walaupun masakannya gagal akibat kelamaan memanggang. Inuzuka tetap saja memakannya.
Saat kucing putih sedang berlatih untuk festival olahraga, saat itulah Inuzuka menghampirinya karena lagu yang mereka pakai terlalu mengejek anggota anjing hitam. Dan saat itulah ia bertemu dengan seorang cewek, sebut saja Somali, bersama pria yang ia sukainya, sebut saja Abi, sedang mengejek Inuzuka karena pertandingan olahraga tahun lalu yang gagal. Malamnya ia mendapat surat dari Persia untuk datang ke lapangan jam 5 pagi, membantu Persia untuk latihan hari 3 kaki. Setelah waktunya tiba, ia menemui Persia di lapangan dan berlatih bersama. Setelah mereka selesai berlatih, karena perkataan Persia yang membuatnya semangat, ia ingin ikut pertandingan tersebut. Walau sebelumnya kalah akibat Inuzuka terlalu bersemangat. Sebelum start dimulai, ia lari duluan dan mencapai garis finish. Karena itu sebuah kesalahan, akhirnya ia mengulanginya lagi. Akibat kesalahannya, pertandingan yang kedua ia sudah terasa capek duluan dan mendapat nomor yang terakhir. Setelah tiba waktunya di pertandingan olahraga, semua orang memperebutkan gelar MVP. Karena perkataan Persia sebelumnya membuat Inuzuka semangat agar ia bisa mendapatkan gelar MVP. Dan apapun permintaan Inuzuka ke Persia akan dituruti. Setelah pertandingan dimulai, di babak pertama kedua kubu mendapatkan poin sama dan imbang, walaupun pertandingan sedikit tidak adil. Di babak selanjutnya Persia merobohkan tiang, namun ia tidak bisa. Dan saat itulah Somali tiba-tiba datang dan membantunya. Di pertandingan tersebut ada yang sedikit ganjil. Aksinya tersebut diketahui oleh Putri Richard, dan ternyata di pertandingan itu Somalis dengan sengaja menginjak kakinya dan membuat Persia cedera. Karena tujuan anggota dari Abi ingin menjatuhkan anggota Persia. Setelah Persia dibawa di sebuah ruangan, dan saat itulah Putri Richard memberitahu pada Inuzuka. Mengetahui hal itu, Inuzuka marah dan ingin menjatuhkan anggota Abi. Setelah mereka melanjutkan pertandingannya, namun di tengah-tengah pertandingan anggota anjing hitam semua tertidur di lapangan. Saat Inuzuka dan Maru terpojok dan tersisa 3 anggotanya, di saat itulah Persia yang menyamar Julio datang memberinya semangat. Walaupun Maru dan Inuzuka tidak terlalu akur, tapi kekuatan mereka teratas di angkatannya. Jika mereka bekerja sama, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ternyata sebelumnya Maru sudah tahu yang terjadi pada anggotanya. Ternyata mereka terkena obat tidur pada saat istirahat. Seseorang datang memberi mereka minuman. Mengetahui hal itu, Maru mengancam orang tersebut, dan ternyata dalangnya adalah anggota Abi. Dan di pertandingan itu dimenangkan oleh anggota anjing hitam. Akan tetapi Inuzuka merasa kurang puas. Akhirnya atas kesepakatan kedua pihak, Inuzuka menantang Persia. Walaupun kaki Persia cedera, akhirnya pertarungan Inuzuka dan Persia dimulai. Namun karena rasa kesalahan Inuzuka yang tidak sengaja salah pegang, membuat Inuzuka pingsan dan pertandingan dimenangkan oleh Persia. Karena kesalahan Inuzuka yang sekarang, ia bukan lagi pemimpin. Saat pesta dansa, Scott yang mencari Persia tidak ada karena Persia datang ke tempat Inuzuka yang sedang dapat hukuman. Setelah itu Persia mengajak Inuzuka untuk berdansa. Namun Inuzuka tidak tahu cara dansa orang barat. Karena kaki Persia yang cedera, akhirnya Persia meminta untuk mengajari dansa ala Toa atau orang timuran. Di sisi lain, para prefek anjing hitam dan kucing putih sedang berkumpul dan membahas tentang festival olahraga sebelumnya. Karena prefek anjing hitam menyadari akan kecurangan kucing putih yang dilakukan oleh anggota Abi. Mengetahui hal itu, anggota Abi dibubarkan. Inuzuka yang sedang demam karena hukumannya 1 bulan penuh ia menjadi budak seasrama. Setelah itu datanglah Persia yang sedang menyamar untuk menjenguk dan merawat Inuzuka. Saat Persia keluar untuk mencari makanan untuk Inuzuka, ia dihadang oleh Maru. Karena rasa penasaran identitas Persia, Maru menanyakan beberapa pertanyaan. Namun Persia langsung saja pergi. Persia mengira Maru mengetahui identitas aslinya. Karena itu Persia pergi dan mencari tempat untuk bersembunyi. Pada saat itu akan ada festival panen di dekat sekolahan dan juga pesta kembang api. Di ruangan prefek anjing hitam menyuruh anggotanya untuk mengawasi siswa lainnya. Inuzuka dan Persia yang sedang bersembunyi membicarakan tentang acara festival tersebut. Dan Inuzuka mengajak Persia untuk melihat acara kembang api itu bersama. Setelah Persia pergi, di saat itulah secara tidak sengaja Inuzuka bertemu anggota prefek, sebut saja Kucho bersama adiknya, sebut saja Teria. Setelah Inuzuka kembali ke kamar, Inuzuka terkejut karena mereka berdua berada di kamarnya dan menemukan rosario pemberian dari Persia. Mereka berdua penasaran kenapa orang dari Toa mempunyai rosario. Mendengar hal itu, Inuzuka pun pergi. Setelah acara festival dimulai, mereka berdua datang untuk mencari keberadaan Inuzuka. Setelah mereka bertemu, Inuzuka pun langsung saja pergi. Setelah itu Inuzuka bertemu dengan Persia di dalam hutan. Namun si kembar itu tetap mencari keberadaan Inuzuka. Setelah Inuzuka dan Persia bersembunyi di suatu tempat, sementara itu si kembar yang sedang berurusan dengan orang yang mencari masalah di festival tersebut. Inuzuka yang mengetahui kejadian itu menghampiri mereka berdua.
Inuzuka mengajak mereka berdua bertanding dengan sebuah permainan yang ada di festival itu. Tujuan dari Inuzuka adalah menikmati semua permainan yang ada di festival itu bersama mereka. Karena Inuzuka menyadari bahwa mereka hanya butuh teman untuk bermain di acara festival. Karena menjadi anggota perfect, siswa lainnya tidak ada yang berani mendekatinya. Akhirnya mereka berdua menganggap Inuzuka sebagai temannya. Setelah mereka pergi, Inuzuka teringat akan janjinya kepada Persia untuk melihat acara kembang api bersama. Namun acara kembang api itu sudah dimulai. Inuzuka pun terkejut. Setelah festival itu selesai, Inuzuka mendatangi Persia yang berada di tempat itu dan hanya bisa melihat acara kembang api itu di sebuah lubang yang ada di tempat itu. Akhirnya Inuzuka mengajak Persia untuk menyalakan kembang api sederhana bersama. Di sisi lain, si kembar yang sudah berada di asrama, ia sangat senang karena bisa menikmati acara festival tersebut. Saat ulang tahun Persia kurang 1 minggu, saat itulah Inuzuka ingin memberikan sebuah hadiah kepada Persia. Si kembar yang selalu mengikutinya penasaran ulang tahun siapa di tanggal tersebut. Karena Inuzuka tidak ingin memberitahu, akhirnya mereka ingin pergi ke kota Dahlia karena ada misi. Mengetahui hal itu, Inuzuka langsung menggantikannya agar Inuzuka bisa keluar asrama. Dan di kota tersebut, Inuzuka mencari sesuatu yang disukai Persia sebagai hadiah. Secara tidak sengaja, ia bertemu dengan Putri Char. Ia juga mencari hadiah untuk Persia. Setelah itu, seorang pengawal datang bertemu dengan Putri Char, memberitahu bahwa ada sekelompok radikal Towa yang sedang bersembunyi. Karena itu, ia ingin mengawal Putri Char. Namun Putri Char mengatakan bahwa ia sudah membawa seorang pengawal. Akhirnya Inuzuka dijadikan pengawalnya. Setelah itu mereka bersama-sama mencari hadiah untuk Persia. Karena itu mereka masuk di sebuah toko pakaian karena mereka tidak tahu apa yang disukai Persia. Akhirnya mereka ingin memberikan pakaian dalam sebagai hadiah. Setelah selesai, mereka berdua pulang dan saat Putri sedang berada di sebuah lorong, ia dihadang oleh radikal Towa. Tak lama kemudian, Inuzuka datang dan menyelamatkan Putri Char dari orang tua itu, walaupun Inuzuka juga orang tua. Setelah Inuzuka kembali ke asrama, ia mendapat surat dari Persia untuk bertemu di perpustakaan. Setelah mereka bertemu, Persia mengatakan bahwa acara ulang tahunnya ingin merayakan berdua dengan Inuzuka. Karena sebelumnya setiap acara ulang tahun Persia, Inuzuka yang lainnya datang untuk merayakannya dengan melempari kue dan membuat acara itu berantakan dan akhirnya bertarung. Setelah itu, Inuzuka bertanya pada Persia, hadiah apa yang ia inginkan. Persia menginginkan sebuah aksesoris couple. Saat Inuzuka kembali ke kamarnya, ia bertemu dengan Hazuki yang sedang diam menatapi kamarnya. Inuzuka terkejut karena kakaknya yang merupakan ketua prefek yang bernama Airu berada di kamarnya dan juga si kembar. Airu menunjukkan rosario itu dan bagaimana bisa ia mempunyai rosario itu. Hazuki lalu berkata bahwa itu untuknya. Ia menginginkan sebuah aksesoris yang berkilau lalu tidak sengaja memberikannya rosario itu. Setelah itu Airu menunjukkan pakaian itu dan bertanya untuk siapa. Hazuki yang melihat itu tidak bisa membelanya dan Airu mencurigai perlakuan Inuzuka yang sebelumnya. Jika sampai Inuzuka mempunyai perasaan terhadap siswi kucing putih, ia akan dikeluarkan dari sekolahan dan juga dikeluarkan dari keluarganya. Akhirnya Airu mengawasi Inuzuka selama 1 minggu. Jika memang benar kecurigaannya tidak terbukti, ia dibebaskan. Di sisi lain, Persia yang sedang berada di dapur dengan berusaha keras, akhirnya ia bisa membuat kue. Saat di halaman, ia bertemu dengan Inuzuka bersama perwakilan prefek. Mengetahui itu, Persia terkejut dan merasa bahwa Inuzuka sedikit berbeda dan juga merasa takut akan sesuatu. Karena sejak kecil, Airu selalu mendisiplin Inuzuka dan jika membuat kesalahan, ia akan dihukum. Setelah itu, Airu mengawasi Inuzuka selama beberapa hari. Saat malam tiba, Inuzuka beranjak pergi dari asrama untuk menemui Persia. Namun ia ketahuan oleh kakaknya. Inuzuka memaksakan dirinya dan bertarung dengan kakaknya. Namun ia kalah dan dikurung di suatu tempat. Tak lama kemudian si kembar datang untuk menyelamatkannya karena sebelumnya mereka sudah berjanji untuk menolongnya. Setelah Inuzuka pergi untuk menemui Persia, akibat babak belur ia tiba-tiba pingsan dan jatuh di depan Persia. Karena sebelumnya Persia diberitahu oleh Hibiki. Akhirnya Persia mengerti hal yang terjadi pada Inuzuka. Kakaknya yang mencurigainya akan hubungan mereka. Jika ketahuan, Inuzuka akan dikeluarkan. Mengetahui hal itu, Persia menangis karena tujuannya hanya ingin melihat Inuzuka baik-baik saja. Ia merasa bersalah atas hubungan mereka. Saat tiba hari ulang tahun Persia, semua anggota kucing putih berkumpul dan merencanakan sesuatu yang istimewa untuk Persia. Datanglah Inuzuka yang sedang mencari Persia. Setelah melihat Persia, namun ia bergegas pergi. Inuzuka pun mengejarnya. Saat Persia terpojok, saat itulah Persia berkata mulai sekarang tidak ingin melihat Inuzuka lagi. Inuzuka yang mendengarnya langsung saja pingsan. Tak lama kemudian datanglah Hibiki dan membawanya ke ruang UKS. Hibiki yang melihat Inuzuka sedih, akhirnya mereka berdua bolos sekolah karena tujuan Hibiki untuk menghibur Inuzuka. Setelah mereka berdua selesai bermain, Putri Char datang memberi kue buatan Persia untuk Inuzuka. Setelah Putri Char pergi, Inuzuka yang memakan kue itu menangis karena merasa bahwa Persia telah berusaha keras untuk membuat kue itu.
Setelah itu Inuzuka datang ke acara ulang tahun Persia bersama anggota anjing hitam. Persia yang sedang berada di ruangan para prefek, seseorang yang memberitahunya bahwa anggota anjing hitam sedang berada di asramanya untuk mengacau. Mendengar hal itu, Persia pun pergi. Namun ia dihadang oleh ketua prefek. Menyadari bahwa yang sedang dicari Inuzuka adalah Persia. Saat Inuzuka dan yang lainnya menjalankan aksinya, Inuzuka langsung saja pergi untuk mencari keberadaan Persia. Namun ia dihadang oleh anggota kucing putih. Di saat yang tepat, seseorang menolongnya, dan ternyata orang itu adalah seorang prefek dan memberitahu keberadaan Persia yang berada di ruangan pojok di lantai 4. Tak lama kemudian, anggota yang lainnya datang dan mengancam Inuzuka untuk menyerah, dan juga anggota Inuzuka yang berada di bawah sudah ditahan oleh seorang prefek kucing putih. Persia yang sedang dikurung di ruangan itu berusaha payah untuk membukanya. Setelah melihat jendela, akhirnya ia bertekad untuk melewatinya agar bisa lebih dekat dengan keberadaan Inuzuka. Inuzuka yang sedang bertarung dengan ketua prefek itu terlihat kewalahan karena kekuatannya setara dengan kakaknya sendiri. Tetap saja Inuzuka tidak mau menyerah, dan di saat itulah Inuzuka merasakan bahwa Persia berada di dekatnya. Karena rasa semangat, Inuzuka melanjutkan pertarungannya dengan prefek itu dan menggunakan tipuannya untuk mengikat kakinya. Setelah itu Inuzuka melompat dari jendela lantai 3 itu. Ternyata benar Persia berada di dekatnya, langsung meraih tangannya. Setelah itu Inuzuka mengatakan selamat ulang tahun pada Persia. Persia mendengar itu menangis dan berbohong saat mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat Inuzuka lagi. Karena rasa cintanya pada Inuzuka, ia terpaksa mengatakan itu agar Inuzuka tidak lagi terlibat dalam masalah, dan mengatakan bahwa Persia ingin bersama Inuzuka selamanya. Tak lama kemudian, Airu datang di asrama untuk mencari Inuzuka dan membuktikan kecurigaannya itu. Saat Airu menemukan Inuzuka dan berkata bahwa Inuzuka memiliki hubungan dengan Persia. Karena Airu mencurigai saat pengawasan Inuzuka hampir habis waktunya, ia berusaha kabur dari asrama, dan Airu menyadari sesuatu hal yang memaksanya untuk bertemu dengan seseorang. Ia menyadari bahwa usaha kerasnya hanya ingin merayakan ulang tahun Persia. Mendengar hal itu, siswa lainnya terkejut dan Persia membantah bahwa ia tidak ada hubungan sama sekali. Akhirnya, Airu menunjukkan bukti rosario itu karena orang barat punya tradisi bertukar rosario terhadap pacarnya, dan juga kalender yang ditandai di kamarnya Inuzuka tepat ulang tahun Persia. Persia terus saja membantah, mungkin itu hanyalah asal-asalan, dan meminta bukti yang kuat. Akhirnya Airu menunjukkan bra itu dan berkata jika pakaian itu cocok dengan yang dimilikinya, berarti semua itu terbukti. Dan ketua prefek kucing putih mendatanginya untuk mendengar penjelasan dari Persia. Saat mereka akan dibawa untuk penjelasan lebih lanjut, Persia tiba-tiba menantang Inuzuka untuk bertarung dengan pedang sungguhan demi menghilangkan rasa curiga semua orang. Saat Airu menyuruh untuk menghentikan sandiwaranya, Persia membantah dan berkata mereka bertarung untuk membersihkan pencemaran nama baik mereka. Saat mereka berdua berbicara panjang dan saling mengejek, Persia memberinya sebuah kode untuk Inuzuka dan bertarung dengan serius. Semua orang yang melihat tidak lagi mencurigainya, karena jika mereka benar pacaran tidak mungkin melakukan hal yang mengancam nyawanya. Dan juga di saat yang tepat mereka dihentikan oleh para prefek. Inuzuka dan Persia yang sedang berada di sebuah ruangan, mereka akhirnya berhasil menipu semua orang. Karena pertarungan sebelumnya yang menjadi incaran adalah rosario yang dipakainya. Karena itu sebelumnya Persia memberinya sebuah kode. Setelah itu Inuzuka memberikan sepasang cincin sebagai hadiah ulang tahunnya, karena sebelumnya Persia menginginkan sebuah aksesoris couple, dan berkata pada Persia bahwa Inuzuka punya keinginan untuk menjadi seorang prefek agar ia bisa merubah dunia dimulai dari sekolahnya. Di sebuah ruangan, para kepala sekolah dan para ketua prefek yang mendapat hukuman karena tidak bisa menjaga atau mengawasi para murid sehingga melakukan hal yang dapat mengancam nyawa. Saat Inuzuka dan Persia berada di sebuah perahu, Inuzuka berkata bahwa ia mendapat izin dari kakaknya jika ingin menjadi seorang prefek. Maka dari itu Inuzuka memulai awalnya sebagai kaki tangan para anggota prefek. Cerita diakhiri jika suatu saat mereka tidak ada yang menghalanginya lagi, tanpa rasa sungkan mereka secara bebas bisa memanggil nama mereka dengan sebutan Romeo dan Juliet.